Shalom, salam sade, salam hari Senin. Ketemu lagi dengan channel Sayur Bening. Weekly candlenya nutup hijau tebal ya. Itu weekly-nya hijau tebal candlenya ya, plus kisaran 10%-an itu. Tapi bukan berarti ini, kadang gitu weekly-nya nutup bagus ya kan, terus dia koreksi pula ya. Tapi ya kita lihat karena minggu ini event penting juga minggu ini ya. Ada event penting juga untuk minggu ini. Jadi sebelum kita bahas ke sana, coba kita lihat hari ini saya buat video, saya upload video ini posisi market cap di 2 triliun, 93 billion ya, turun hampir 1%. Volume juga turun hampir 11%, yaitu 10,97. Let's say 11% lah ya, di posisi 60,6 billion. BTC DOM nggak berubah. Dari terakhir Sabtu saya buat video posisi 63,4. Di Senin pagi ini juga masih 63,4 BTC dominance-nya ya. Posisi Fear and Greed turun sedikit. Kemarin di 53, ini sekarang 51, masih posisi netral. Altcoin season agak naik balik sedikit ya, 16/100, kemarin itu drop ke 13/100. Dan sekarang BTC saya buat video posisi 93.924. Tadi dia nutupnya di 93,7 ya, 93,7 weekly candlenya nutup. Jadi weekly-nya hijau sekitar 10%-an. Ini Ethereum di 1783. XRP agak menguat dikit di $2.25. XRP ada naik sekitar 4%-an lah ya, 4%-an. Dari harga, kalau dibandingkan Sabtu kemarin saya buat video dengan harga sekarang kisaran naik 4% lah, 4-5% lah. Jadi yang agak naik, yang lebih ini ya Penguin, Memcoin gitu ya. Ada yang Coinsui gimana? Coinsui untuk sementara ini bagus, baik ya. Tapi banyak hal koin seperti yang udah saya bahas berkali-kali, koin-koin baru kita nggak tahu di bearish time nanti gimana, dan belum lagi regulasi ya. Regulasi gimana? Nggak ada yang tahu, dia godok regulasi nanti keluar apa aja aturan-aturannya ya. Jadi makanya kalau saya pribadi ya nunggu regulasi. Kalau mau cicil-cicil seperti yang udah saya bilang, untuk ininya yang sudah dijadikan reserve ya. Selain itu nunggu regulasi kalau saya pribadi ya. Nah, kalau kita lihat saya pagi ini ada rezeki loh. Tadi pagi saya nunggu ini, biasa ternyata volatile juga dikocok ya, sempat ke 3266. Terus saya lihat apa masih mau drop atau enggak. Terus dia mulai hijau balik, saya lihat, oh mungkin dia mau kocok ke atas lagi. Saya masuk di 3270, saya ambil long. Ya, saya ambil long di 3270. Benar, dia ke atas lagi. Ya, tadi di 3285 saya TP dapat dikit, ternyata masih ke atas lagi. Ini saya buat video posisi 3288, tapi nggak apa-apa, yang penting udah ada rezeki gitu. Saya TP semua, nggak mau nunggu ini, takutnya kocok lagi nih, marketnya volatile ini. Pagi-pagi buka udah volatile kocokannya.
Tapi ya syukurlah ada rezeki. Pagi-pagi ya lihatlah. Eh, untuk market Asia pagi ini dolar agak menguat dikit ya di 99,4. Kemarin kalau nggak salah dia nutup 99,2 ya kalau nggak salah. Ya 99,2. Ini hijau tipis untuk dolar indeks pagi untuk market Asia ya. 99,4. Yen agak menguat dikit. Dia kemarin itu kan nutupnya di 143,9. Ini agak menguat dikit di 143,60. Jadi USD sama yen itu saya lihat beritanya itu kan mereka bahas tarif juga ya, timnya Jepang ya yang dikirim menteri keuangannya gitu kan, ketemu sama menteri ekonominya. Nah, menteri keuangannya ada pertemuan pribadi sama menteri keuangan Amrik Besen. Ternyata si Besen ini Steve Besen atau apa, gua lupa nama depannya, Steve Besen atau apa, gua lupa. Si Besen lah ya, menteri keuangannya. Nah, dia minta yen dikuatkan. Jadi mereka setelannya mau lemahkan dolar, rencananya timnya Trump ini ya, dolar dibuat lemah, yen yang dibuat strong, itu permintaannya. Tapi buat pemerintah ini Jepang lihat nanti gimana. Jadi setiap masih jual beli juga lah ya, karena masih bahas tarifnya juga, kesepakatan tarif. Tapi saya yakin ujungnya nanti yen akan menguat lagi. Kemarin itu kan sempat menguat ke 139 ya, 139,8 kalau nggak salah. Terus melemah balik hampir ke 144 ya, terakhir nutup di 143,9 ya, sekarang 14 ya. Tapi nanti saya yakin akan menguat lagi ya. Ini cuma jualan dulu, dagang. Saling pur dulu gitu ya. Gua mau gini, gua mau gitu, karena di situ kesepakatan tarif gitu ya. Masih mereka bahas gitu. Ada yang kok bahas euro atau gimana sama ini. Aku nggak terlalu pantau euro ya, karena aku nggak di sana tapi buat saya penasaran kan, jangan hold euro. Euro kondisi sekarang ambruk sekali ekonomi mereka, amsyong sekali. Euro ini kan selama ini yang leading kan Jerman gitu, selalu ada dia kafir. Jermannya sendiri sekarang resesi gitu ya, lagi pasang infus gitu. Jadi mata uang euro akan melemah gitu ya. Jadi bukan untuk ini, untuk hold nggak bagus, nggak usah pegang dulu euro gitu. Itu yang bisa saya kasih masukan kalau untuk euro ya. Nah, untuk hari ini Senin, event sih nggak ada gimana untuk hari ini ya. Untuk Selasa baru ada ini, besok CB Consumer sama JOL ya, job opening. Mulai besok ada nih, tapi Rabu yang event penting di Rabu itu GDP sama PCE ya. Nah, Rabu event penting. Ada ADP non-farm employment pertama ya, 8, terus biasanya kalau di ini nggak dilihat GDP sama PCE. Ini dua event penting ya. Nah, kalau lihat dari ininya, GDP-nya kuartal to kuartal 1 ini drop ini. Ya, kalau lihat dari dia punya
forecastnya. PCE juga mengalami drop. Itu di Rabu. Kamis tanggal 1 Mei itu banyak yang holiday, Labor Day, hari buruh ya, Labor Day. Dia ada S&P PMI ya untuk Kamis. Minggu ini penting. Di habis Rabu, Kamis, Jumat juga penting. NFP ya, sama unemployment rate. Jadi minggu ini event penting ya. Nah, ini yang kelihatan market mungkin untuk hari ini sampai besok mungkin akan lihat juga. Mereka akan tunggu lihat keluarnya event di hari Rabu ini ya, GDP sama PCE. Besok aja udah ini job opening ya. CB consumer mengalami penurunan. Job opening juga. Karena ya benar, pada walaupun zero power ekonomi kuat, kita masih bagus, kekuatan ekonomi masih mantap, ini tuh kelihatan tuh drop. Ini kemarin saya baca berita penerbangannya udah pada pasang infus juga dari Southwest Airlines juga bilang akan lay off lagi ya, akan lay off lagi pekerja. Terus kalau nggak salah Delta Airlines juga sebelumnya udah lay off, kayaknya mau tambah lay off lagi dengan alasan perang tarif ini justru makin sepi ya, penerbangan berkurang. Yang dari Eropa juga yang mau terbang, mau holiday di summer ini gitu, pada cancel katanya ya. Jadi itu. Jadi yang terjadi faktornya ya nggak seperti yang dibilang ekonomi kuat bukannya makin terbuka lapangan kerja, justru makin banyak layoff. Kuat dari mana kan? Jadi ya kita lihatlah. Ini kalau lihat datanya minggu ini ya agak wanti-wanti juga gitu. Ya, kelihatan justru ekonominya melemah dari kalau kita lihat dari datanya ya. Nah, kalau untuk hari ini saya rasa sih altcoin sideways sih. Paling yang mau dimainkan ya itu ya, ada event meme coin, kalau ada yang event atau itu mainan aja, karena volume kecil kan, mereka olah yang volume kecil gitu ya. Karena kalau olah volume kecil mau dipump sama mereka nggak perlu uang gede gitu, udah kelihatan naik lumayan gitu. Jadi ya begitulah, kita lihat nanti di market buka hari ini ya. Karena ini juga udah di penghujung April. Besok Jepang juga nggak ada market, besok Jepang holiday ya, Showa holiday. Terus minggu depannya Jepang juga udah long weekend lagi ya, Golden Week. Ya, Golden Week nggak ada market lagi di Jepang, akan holiday juga Golden Week next week gitu. Ya mungkin ini hari ini tanggal 28 ya, 28 mungkin aja nanti monthly-nya ini dia punya weekly kan nutup hijau ya, bisa aja monthly-nya nggak hijau juga ya, bisa aja monthly-nya nutup kalau hijau tipis gitu mungkin ya. Kita lihatlah nanti, udah mendekati tutup monthly juga di April, terus menjelang masuk Mei nanti ya. Juga kondisi sekarang
nggak ada kestabilan. Sesungguhnya sementara ini cuma dipoles hijau ke atas, bisa aja nanti tanking lagi ya, atau bisa kita bilang ini juga dead cat bounce juga, hati-hati ya, bisa aja ini skenario seperti dead cat bounce gitu, kelihatan hijau-hijau ntar tumbang lagi gitu ya. Jadi makanya kondisi begini yang penting selalu saya ingatkan, jangan FOMO ya, jangan kejar ke atas, jangan takut ini ketinggalan ya. Paling ada momen Anda scalping gitu ya, atau ada momen swing, kalau enggak ya udah tunggu, lihat di tempat lain, cari tempat lain, nggak harus di satu tempat gitu. Oke, jadi begitu aja yang bisa kita bahas untuk saya. Ya itu, market belum ada kestabilan. Jangan lihat udah hijau, wah ini akan buran. Belum tentu, masih banyak ketidakstabilan ya, dari perang di Middle East ya, itu juga masih hangat. Terus yang Rusia Ukraina juga masih pusing si Trump. Kemarin itu di Vatikan ya, ketemu dia sama Zelensky, sempat ngomong gitu, pusing dia. Si Zelensky ini masih minta bantuan, minta senjata gitu, dia nggak mau dia coba ini. Jadi ada kekecewaan juga. Trump kelihatan nggak gampang. Justru kalau saya lihat sih nggak bisa berhenti ini perang ya, karena dari pihak mereka sendiri, si Zelensky ini, dia dengar yang pihak ini dari Eropa itu, si Macron, kelihatan tuh pas Trump sama Zelensky, Macron langsung cepet samperin, mungkin udah kasih kode, jangan sama terus dia ini. Karena si Emmanuel Macron ini, Prancis ini, sama grupnya dia anak angkatnya dari Klaus Schwab itu, si Emmanuel Macron ya, World Economic Forum. Kalau mereka itu maunya perang ya, karena masih target mereka New World Order ya. Jadi itu, jadi perang ini masih mancing-mancing ya. Si Zelensky ini juga belakangan ini kan Putin udah agak redup, dia sabar lihat gimana gebrakan si Trump, bisa tenangkan ini enggak. Kalau enggak juga, ini si Zelensky amatir masih mancing-mancing Putin juga ya. Jadi takutnya si beruang ini tiba-tiba ngamuk lagi nanti, nah parah lagi kondisi. Karena kondisi sekarang itu nggak stabil, jadi tiap saat bisa berubah-ubah. Maka kita sebagai plankton ini selalu harus hati-hati ya. Jangan kejar takut ketinggalan, padahal kalau dapat cuan-cuannya nggak gede, tapi nanti kena banting justru parah gitu. Oke, itu aja masukan saya. Selalu kondisi ketidakstabilan politik ekonomi kita selalu harus waspada ya. Nggak bisa ambisius atau mau kejar cuan instan, nggak. Justru hati-hati ngambil keputusan. Oke, jadi begitu aja video di hari Senin ini. Kita lihat besok Selasa mulai. Hari ini nggak ada event gimana, besok baru ada mulai ini ya. Job opening, terus Rabu yang pasti pelaku pasar akan lihat Rabu data yang keluar, GDP sama PCE ya. PCE salah satu indikator juga buat si Mbak Jerome Powell ya, untuk menentukan dia mau cut rate atau enggak. Ada kok Mei ini cut rate, kelihatan sih enggak sih, sulit. Antara Jun Julai gitu ya. Kalaupun itu antara Jun atau Julai, Jun atau Juli lebih kemungkinan besar di Juli mungkin, summer, kalau dia mau cut rate gitu untuk di 2025 itu. Ya kita lihatlah nanti ya, bareng lihat data ekonomi keluar gimana, terus nanti si Mbak Jerome-nya ngomong apa ya kan semua nunggu dia ngomong, clue-cluenya dari mulut dia gitu. Oke, jadi begitu aja video di hari Senin ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.